Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini Mas Denny hadir bersama Mbah Hilo yang ada di samping ya. Tadi kita selesai sesi pertama dan yang kedua ini kita akan membahas tentang pesulap merah lagi yang berseteru dengan Gus Samsudin ya. Alasan kita yang pertama itu kenapa tidak layak dibesar-besarkan seperti ini karena yang pertama yang Mbah Hilo bilang adalah Gus Samsudin itu dan tim ya itu membuat konten hampir setiap hari dan tidak mungkin ya seorang pesulap merah yang dilahirkan dari suatu ajang pencarian bakat tidak mengetahui mana yang konten bergenre sinetron dan mana yang beneran real gitu ya. Cuman mungkin yang Mas Denny mungkin tangkap dari pernyataan beliau adalah kalau saya pribadi adalah pesulap menggunakan trik-trik sebagai tipuan ke masyarakat, namun saya tidak menggunakan apa itu balutan agama. Nah, jadi itu beliau sebetulnya pernyataan yang sangat jelas di mana beliau sebagai pesulap ya harus digarisbawahi. Nggak mungkin pesulap ya menggunakan sorban, cuy. Menggunakan kopiah. Sah-sah aja tapi jarang ada yang seperti itu menurut saya. Jadi kalau di sini Gus Samsudin kan adalah seorang konten kreator. Konten kreator yang bergenre laga, dukun-dukun, menyerang dukun-dukun santet, menghalau dan membinasakan dukun santet, kemudian dibalut dengan agama sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahannya di konten tersebut. Maka tidak heran di setiap konten Gus Samsudin itu selalu memberikan dakwahnya, penceramahannya, kemudian doa-doanya, dan itu memang real gitu. Jadi kontennya memang berjenis settingan, namun pendidikan agama benar di situ. Ada ustadz yang mengatakan ada kekeliruan fatal dari Gus Samsudin di konten berupa demi kata-kata demi Allah demi Allah. Oke, mungkin itu bisa menjadi introspeksi pada konten-konten berikutnya bagi Gus Samsudin. Dan Ustadz tersebut juga mengatakan bahwasanya di kemudian hari hendaknya Gus Samsudin tidak lagi membuat keributan seperti ini, dan agar tidak membuat keributan seperti ini, buatlah di awal video itu seperti di film-film lah bahwasanya video ini hanya fiktif belaka atau konten-kontenan dan lain-lain. Dan sebenarnya itu secara penggemar mungkin sudah paham, namun untuk pendatang yang ingin menjatuhkan beliau mungkin ya itulah antisipasinya buat Gus Samsudin agar tidak dicemooh di kemudian harinya, apalagi oleh seorang pesulap merah yang menurut Mas Denny mencari konten dari sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diperbesar seperti ini. Teman-temanku sekalian, tidak ada hal yang salah dengan apa yang diajarkan Gus Samsudin dalam keilmuan agamanya di konten-kontennya. Hal-hal positif ada banyak, teman-teman bisa rasakan di situ. Dan memang kalau lucu daripada pesulap merah ini mempermasalahkan dari beberapa video, kalau menurut Mas Denny semua video malah punya Gus Samsudin itu banyak sekali properti yang digunakan untuk mendukung kontennya tersebut gitu. Jadi kalau dibilang konten settingan, ya nggak mungkin nggak settingan kalau kayak gitu loh. Kayak kepala putus dan segala macam itu banyak sekali yang ada di kontennya Gus Samsudin seperti itu. Kalau Anda seorang aktor yang terlahir dari ajang pencarian bakat, kalau meyakinin itu beneran ya berarti Anda bukan aktor itu gitu loh. Nah, Bailo sendiri ya tadi mengatakan bahwasanya sinetron di Indonesia banyak yang seperti itu ya Bailo ya. Banyak yang mengandung unsur-unsur agama yang di dalamnya. Bahkan Susana sendiri bukan Islam tapi selalu menyebutkan nama Allah ketika di videonya film, ya videonya gitu ya. Jadi sekian lama dewasa ini baru sadar saya bahwasanya Susana bukan Islam.
tapi di dalam film dia menyebut nama Allah ini seolah-olah Islam gitu ya. Tapi nggak ada masalah kan, yang diambil adalah sisi positifnya. Iya nggak Bailo? Iya. Sisi positifnya yang diambil, bukan sesuatu yang menyimpang dari trik-trik keris apa segala. Ini kan sebuah properti yang memancing penonton. Menurut saya seperti itu. Pesulap merah aja untuk memancing penonton, satu yang paling besar yang Anda lakukan adalah mengundang suatu pergaduhan dengan si tokoh yang terkenal tersebut. Itu yang Anda lakukan. Jadi saya paham sih sebetulnya yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang tidak logika, tidak logis yang Anda kemukakan. Itu saja. Terlebih Anda juga adalah seorang pesulap yang selalu tahu tuh trik-trik sulapnya itu gimana gitu ya Mbak ya. Trik-trik sulap itu Anda paham gitu ya. Dan hari ini Anda juga membuat suatu podcast dengan Mas Dedi yang mungkin tak direkam kapan dan baru ditayangkan hari ini. Itu menjelaskan bahwasanya batu yang ketika dikena cahaya dia bergetar, kemudian ditutup ya, dia diam gitu ya. Itu adalah properti. Kemudian Anda juga bawa keris yang ada cetekan petir apa tuh listriknya, itu juga suatu properti. Ya, jadi terlalu serius kalau dibilang Gus Samsudin itu membuat pembodohan publik. Anda saya rasa sudah paham bahwasannya apa yang dilakukan Gus Samsudin beserta youtuber besar lainnya ya, guru-guru padepokan besar lainnya itu adalah bumbu ya. Kalau dari konten itu adalah bumbu penyedap gitu. Kalau nggak ada bumbu penyedap itu seolah-olah konten itu hambar. Siapa yang mau nonton? Nggak ada kalau kontennya itu hambar gitu loh. Anda aja membuat bumbunya itu luar biasa pedas Mbak loh. Iya. Kontroversi, debat, bongkar, itu bumbu Anda di konten Anda. Di kontennya Gus Samsudin dan Gus yang lain itu bumbunya menggunakan properti seperti ini. Tapi poin pentingnya adalah bahwasanya tidak terlepas dari kuasa Allah. Itu dia. Ya, bumbu-bumbunya itu mungkin memang rada berlebihan sih ya, mungkin karena memang Indonesia sendiri harus kita akui untuk kepercayaan kepada mistis, cerita dongeng-dongeng itu masih melekat dan mendarah daging, beranak cucu seperti itu ya. Kalau maghrib nanti keluar diumpetin sama makhluk bunian ya, dan wewe gombel. Kalau nyapu di malam hari rezekinya hilang, itu masih mendarah daging. Namun ya harus dipahami oleh pesulap merah, itu kan positif. Iya nggak sih? Itu positif. Jadi saya minta ya kepada teman-teman semua, khususnya Gus Samsudin, pengikut Gus Samsudin, guru-guru besar lain, jangan terpancing emosi, tahan komentar-komentar yang menjatuhkan pesulap merah. Kita jangan jatuhkan pesulap merah, ya. Kita jangan jatuhkan beliau. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan, gitu ya. Itu yang diajarkan Rasulullah, ya. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman di part ini. Kita lanjut di part berikutnya.